ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu salat subuh secara berjamaah, yang mana salat subuh secara berjamaah ini termasuk kategori orang-orang yang melaksanakannya itu akan berada di daerah jaminan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis, barang siapa yang menjalankan salat berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali seseorang itu mencari-cari celah untuk menyakiti orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan orang tersebut kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam. Inilah di antara keistimewaan salat subuh berjamaah, yaitu orang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjaganya dari gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita syarah Masail Jahiliyah yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada al-mas'alatu at-tasi'atu wal-'ishrun, yaitu permasalahan ke-29 dari Masail Jahiliyah. Kitab Masail Jahiliyah ini masuk pada permasalahan ke-29. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang kitab Masail Jahiliyah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, la ya'maluna biqawli man yaz'umuna annahum yattabi'unahum. Di antara kebiasaan atau perangai orang-orang jahiliyah yaitu mereka tidak mengamalkan ucapan atau perkataan yang mereka sendiri menyangka bahwasanya mereka mengikutinya. Ya. Ini poin ini masih ada hubungan dengan poin sebelumnya, yaitu di mana orang-orang Yahudi ya itu mengaku bahwasanya
ketika mereka diserukan untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, maka mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina. Ya, mereka mengatakan kami beriman hanya kepada yang diturunkan kepada kami. Ya, itu mereka. Karena di situ kata perangai jahiliyah antaranya orang-orang ini, mereka tidak mengamalkan ucapan dari seseorang yang mereka mengaku-aku bahwasanya mereka orang-orang Yahudi telah mengikutinya. Ya, padahal mereka mengakunya mengikuti Taurat, tapi mereka enggak mengikuti Taurat, tidak mengamalkan isi Taurat. Ya, annahum ma'a dzalika la ya'maluna bima taqulu ta'ifatuhum kama nabbaha Allah ta'ala 'alaihi biqaulihi qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi, bersamaan dengan itu, artinya bersamaan dengan pengakuan mereka bahwasanya mereka beriman kepada Taurat, mereka tidak mengamalkan dengan apa yang diucapkan sekelompok dari mereka, yaitu bahwasanya mereka mengikuti Taurat, disuruh beriman pada Al-Quran, ngeles, beralasan bahwasanya kami beriman hanya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kami, yaitu Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Ya. Akan tapi buktinya apa? Buktinya ternyata mereka tidak sesuai dengan pengakuan di antara mereka. Pengakuannya beriman kepada Taurat, tapi ternyata enggak mengamalkan. Ya, tidak mengamalkan. Padahal harusnya kalau ngakunya beriman kepada Taurat, ya mengamalkan Taurat. Ya. Dan nanti kalaupun seseorang atau orang Yahudi mengaku beriman kepada Taurat saja, enggak mau beriman kepada Al-Quran, oke lah misalnya. Ya. Tapi nanti konsekuensi dari Taurat itu sendiri harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari sinilah mereka menyelisihi. Ya, berarti tidak mengamalkan isi Taurat. Dan juga di dalam Taurat itu tidak diperbolehkan ya membunuh para nabi. Ini juga konsekuensi yang lain. Ya, tapi dibuktikan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi, orang yang suka membunuh para nabi. Dan karenanya sampai disebutkan 70 sekian nabi itu dibunuh. Ya, bahkan dalam satu waktu itu bisa membunuh beberapa nabi. Ya, seperti yang disebutkan juga sebelumnya, yaitu Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya yang anaknya Zakaria ini semuanya nabi, ya itu dibunuh. Yahya alaihissalam, ya ini dipenggal kepalanya di hadapan raja pada waktu itu. Kemudian Nabi Zakaria yang bersembunyi di dalam pohon yang terbelah, ya kemudian ternyata kelihatan sebagian bajunya, ya karena tidak tertutup sempurna. Kemudian syaitan pun memberitahukan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Zakaria sedang bersembunyi di dalam pohon tersebut. Akhirnya dipotonglah pohon tersebut, digergaji. Ya, dan qadarullah, ya wa masya'a fa'al, Nabi Zakaria pun meninggal. Ya. Demikian juga yang sezaman dengan dua nabi itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, juga mau dibunuh, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan mengangkat beliau ke langit, ya, yang akan kembali diturunkan nanti pada menjelang hari kiamat, ya. Baik. Ini diantara bukti mereka tidak mengamalkan ucapan dari orang yang mereka
mengaku bahwasanya mereka mengikutinya, ya, yaitu dari para nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-91, ini ayat yang pada pertemuan yang lalu, ya. Oleh karena itu ini masih ada kaitannya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah, kenapa kalian membunuhi para nabi Allah, ya, sebelumnya, jika kalian memang mengaku beriman, artinya mengaku beriman dengan Taurat, ya. Kalian diseru untuk beriman kepada nabi terakhir yang kalian dapati, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian mengatakan kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu ke Taurat. Tapi buktinya mana kamu beriman kepada Taurat? Kalian ini adalah orang-orang yang suka membunuh para nabi, ya. Jadi pembunuhan terhadap para nabi itu tidak ada sama sekali dalam kitab Taurat, ya. Baik, kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah, ai haula'il yahud yad'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurat. Mereka orang-orang Yahudi, mereka mengaku bahwasanya mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat. Wa hadza yukadzibu amran, dan pengakuan ini didustakan oleh dua perkara, ya. Dibuktikan kedustaan dari pengakuan orang-orang Yahudi ini yang mengaku beriman dengan Taurat ini didustakan dengan dua perkara. Yang pertama, awalan qatluhumul anbiya wa laysa fit Taurat qatlul anbiya bal fiha al-imanu bihim wa ta'dhimuhum wa ittiba'uhum wa iqtida'u bihim. Yang pertama, kalau dibuktikan bahwasanya orang-orang Yahudi itu dusta terhadap pengakuan keimanannya kepada Taurat, yaitu mereka telah membunuh para nabi. Dan tidak ada di dalam Taurat itu perintah untuk membunuh para nabi, ya. Bahkan di dalam Taurat tersebut terdapat perintah untuk beriman dengan para nabi dan mengagungkan mereka, yaitu para nabi, dan mengikuti mereka, ya, dan mencontoh mereka, ya. Ini justru perintah, ya, di dalam Taurat. Oleh karenanya khususnya, ya, di dalam kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Qur'an, dari kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu mesti ada pemberitahuan terhadap nabi-nabi yang akan turun, ya, yang akan diutus, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Dan semuanya itu umatnya pasti diberitahukan hal tersebut, ya, agar mereka beriman ketika mereka mendapati zamannya, ya. Ketika mereka mendapati zaman Nabi setelahnya, maka mereka harus beriman kepada Nabi tersebut, bukan malah membunuhnya, ya. Jelas kalau membunuhnya ini bertentangan dengan isi dari kitab tersebut, terutama Taurat yang mereka akui mereka beriman kepada Taurat. Kemudian yang kedua, al-amru tsani, yang menunjukkan kedustaan mereka, ya, pengakuan mereka yang dusta terhadap keimanan mereka terhadap Taurat. Anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Taurat telah memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, yaitu yang mereka dapati, ya, Nabi Muhammad SAW tersebut namanya yajidunahum maktuban, yang terdapat atau tertulis di sisi mereka baik di dalam Taurat maupun Injil, ya.
Jadi nama Nabi kita Muhammad SAW itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Bahkan seluruh kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya itu mesti ada pemberitahuan tentang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dengan dari sisi bahasa mereka masing-masing, ya, ketika kitab tersebut diturunkan, ya. Ini keistimewaan, di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan semua umat itu diserukan oleh Rasul mereka masing-masing untuk berjanji beriman dan mengikuti Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, manakala mereka mendapati masanya, ya, manakala mereka mendapati masanya. Oleh karenanya umat Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan nabi-nabi yang lainnya, ya, terutama dua nabi ini yang sering disebut karena ini dua nabi yang dekat dengan zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu dikatakan mereka orang-orang beriman ketika mereka meninggal, ya, masih mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, ya, dan sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW atau Nabi terakhir, ya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus dan mereka umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa mendapati zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW tapi gak beriman, walaupun dia sebelumnya beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, maka mereka menjadi orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka keimanan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa sebelumnya, ya, manakala mereka mendapati Nabi Muhammad SAW, maka keimanan tersebut tidak ada gunanya tanpa keimanan kepada Nabi Muhammad SAW yang mereka telah mendapati masanya, ya. Karena konsekuensi dari keimanan terhadap Taurat maupun Injil, ya, harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW manakala mendapati masa kenabian Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi nama Nabi Muhammad SAW itu sudah termaktub, sudah tertulis di dalam Taurat maupun Injil. Yang memiliki sifat apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang Nabi Muhammad SAW itu sifatnya yaitu senantiasa ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan untuk menjalankan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ya. Jadi sifat-sifatnya itu diberitakan secara detail, ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek, ya. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan meletakkan kesulitan dan belenggu-belenggu yang dulu pernah mereka tanggung, ya. Di antara ahli tafsir menjelaskan yaitu Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk di antaranya mempermudah syariat sebelumnya, terutama dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Di antara seperti dahulu Bani Israel itu kalau untuk keabsahan taubat ketika menyekutukan Allah SWT itu harus bunuh diri, dan disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ketika Nabi Musa mendapati kaumnya menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri, maka di antara taubat dan nasuhannya yaitu harus bunuh diri, ya. Bayangkan, ya, ini kalau syariat masih ada sangat berat sekali, ya.
Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW datang sekaligus penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya dan juga membuat kemudahan dari syariat-syariat sebelumnya, ya. Kemudian juga di antara syariat sebelumnya, yaitu ketika mereka mendapati pakaian mereka terkena najis, itu harus dipotong, ya, kain yang terkena najis, ya. Itu di antara syariat-syariat Bani Israel, ya. Kemudian juga diharuskan kisos, tidak ada diat. Jadi ketika seorang membunuh orang lain, ya, baik sengaja ataupun tidak, itu ada hukumannya, yaitu dengan kisos saja, tidak ada diat sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau di syariat Nabi Muhammad SAW boleh dimaafkan, kemudian menerima diat tebusan, ya, tebusan harta. Tapi di syariat Bani Israel tidak ada, membunuh ya harus dibunuh, ya. Ini diantara yang disebutkan oleh ahli tafsir tentang makna Nabi kita Muhammad SAW itu meletakkan beban dan belenggu-belenggu yang dulu pernah mereka tanggung, yaitu diantara syariat-syariat yang berat, ya. Dipermudah di dalam syariat Islam ini. Hadhi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Inilah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Walam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Orang-orang Yahudi enggak mau beriman dengannya. Berarti menunjukkan dusta, ya, pengakuan mereka beriman kepada Taurat, ya, padahal sifatnya Nabi Muhammad SAW ada di dalam Taurat, ya. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum, sehingga mereka tidak mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh para nabi mereka dan ulama-ulama mereka, ya, cuman pengakuan saja, ya. Alladzina yad'una al-iman bihim, yaitu orang-orang yang mereka hanya mengaku-aku beriman saja, ya, ngaku beriman kepada para nabi, ngaku beriman atau mengikuti ulama-ulamanya, tapi tidak mengamalkan, ya, ngaku beriman dengan Taurat tadi tapi tidak mengamalkan, dan ini didustakan dengan perbuatan mereka sendiri, ya, dengan membunuh para nabi, ya. Ini yang paling perbuatan yang paling keji. Kemudian yang lebih besar lagi yaitu mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, padahal itu adalah konsekuensi dari keimanan terhadap Taurat. Wala ya'maluna bima yaqulun, ya, sehingga orang-orang Yahudi tersebut tidak mengamalkan dengan apa yang dikatakan mereka sendiri, ya. Mereka mengatakan beriman dengan Taurat tapi tidak mengamalkannya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita, khususnya kaum muslimin, ya, yaitu hendaknya kita ketika kita mengetahui satu kebenaran dan kita mampu untuk menjalankannya, maka hendaknya kita menjalankannya. Jangan ngeles, jangan alasan, ya. Kalau kita memang belum mampu, katakan belum mampu, tapi jangan sampai kita memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, artinya bertentangan dengan apa yang kita ucapkan, ya. Oleh karenanya senantiasa kita diajarkan untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca minimalnya 17 kali dalam sehari, kita meminta kepada Allah SWT untuk menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah SWT beri nikmat, ya. Disebutkan dalam surah An-Nisa, orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi dan orang-orang yang jujur, ya, para siddiqin, kemudian orang-orang
yang mati syahid, ya, dan orang-orang soleh. 4 golongan ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka telah mendapatkan kenikmatan, ya, dan kita disuruh untuk meminta jalan mereka agar sama dengan jalan mereka. Para nabi, orang-orang siddiq yang senantiasa jujur. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mati syahid, ya, ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang soleh, ya. Dan kemudian kita juga berlindung agar tidak mendapatkan jalan atau selain jalan yang orang-orang yang Allah beri nikmat, ya. Siapa yang jalan orang-orang yang tidak Allah beri nikmat, yaitu maghdub bi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang-orang yang ad-dhalin, yaitu orang-orang yang sesat. Dimurkai, para ulama menjelaskan bahwasanya al-maghdub yaitu sifatnya orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya. Dan ini adalah realitanya orang-orang Yahudi, ya, orang yang tahu, faham, ya, tapi nggak mau mengamalkannya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu faham terhadap Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri, ya, tapi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tahu tapi nggak mau beramal, ya. Dan orang-orang yang sesat yaitu orang yang semangat di dalam mengamalkan sesuatu tapi tidak didasari ilmu, ya. Semangat beribadah tapi tidak didasari ilmu. Ini adalah orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara, ya. Sifatnya orang-orang Nasara yang mereka semangat ibadah terus, ya, tapi tidak dasar ilmu, ya. Akhirnya beramal tanpa ilmu. Baik. Ini masalah yang ke-29. Kita masuk pada al-mas'alatu ats-tsalasun, yaitu permasalahan yang ke-30. Al-akhdhu bil iftiraq wa tarkul ijtima', yaitu mengambil jalan perpecahan dan meninggalkan jalan persatuan. Ini diantara sifat orang-orang jahiliyah. Wa hiya min ajaibi ayatillah annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma nahallahu anhu minal iftiraq wa sara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Dan di antara hal-hal yang menakjubkan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah itu meninggalkan wasiat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wasiatkan di dalam kitab-kitabnya, yaitu apa? Bil ijtima', agar supaya bersatu, ya. Wartakabu ma nahallahu anhu, dan mereka justru melakukan apa yang Allah larang darinya, yaitu al-iftiraq, yaitu berpecah belah, ya. Allah berwasiat untuk bersatu, ini justru ditinggalkan. Allah berwasiat jangan berpecah belah, malah justru ini dikerjakan. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin, maka jadilah setiap kelompok tersebut mereka akan merasa bangga dengannya, ya. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata pensyarah kitab ini, Syekh Shalal Fauzan hafizallah, min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala annahum lamma tarakul ijtima'a ala kitabillahi azza wa jal. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, kebesaran Allah
kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengherankan, menakjubkan, ya, bahwasanya mereka ketika meninggalkan al-istima', meninggalkan persatuan di atas, ya, kitabullah wa syar'ihi al-munazzal 'ala rusul, dan di atas syariatnya yang diturunkan kepada para rasul, wal i'tisama bihi, dan meninggalkan untuk berpegang teguh dengannya, ibtalahumullahu bitafarruq wat tashaddud wat tanahur. Ya, maka ketika mereka meninggalkan untuk bersatu di atas kitabullah dan syariat dari para rasulnya dan berpegang teguh dengannya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ibtila, ya, memberikan ujian kepada mereka dengan apa? Bitafarruq, dengan berpecah belah, dan juga tasyaddud wat tanahur, yaitu dengan perbedaan dan penyimpangan, ya. Wal farhi bima hum alaihi minal batil, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mereka ujian berupa apa? Berupa al-farh, yaitu merasa senang, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Ya. Ini disebabkan karena mereka tidak mau bersatu. Ya. Mereka tidak mau bersatu di atas kitabullah, di atas syariat yang dibawa oleh para rasul. Ya, dan tidak mau berpegang teguh dengan keduanya, baik kitabullah maupun syariat yang dibawa oleh para rasul. Ya, maka Allah pun menimpakan kepada mereka ujian berupa perpecahan, ya, penyimpangan, dan juga perasaan bangga terhadap apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Wa hadhihi uqubatun lahum li'anna al-insana idza fariha bil batil fa innahu la yatrukuh. Dan ini adalah merupakan uqubah, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak mau bersatu di atas kitabullah dan syariat para rasulnya. Karena manusia apabila sudah bangga dengan kebatilan, sudah senang dengan kebatilan yang ada pada mereka, fa innahu la yatrukuh, maka dia tidak akan mungkin mau meninggalkan kebatilan tersebut. Wong namanya sudah bangga, ya. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun minhu fa hadha hariyun annahu yatubu wa yarja'u anhu. Ya. Adapun apabila seorang itu tidak merasa senang dengan kebatilan, ya, dan dia merasa ragu dengan apa yang ada padanya dari kebatilan tersebut, ya, maka orang semacam ini lebih pantas dan lebih bisa diharapkan untuk dia bertobat dan kembali dari kebatilan tersebut. Ya, ini kalau tidak bangga. Tapi yang membuat miris adalah orang yang bangga dengan kebatilan, ya, merasa senang dengan kebatilan yang ada pada dirinya. Kalau orang semacam ini biasanya sulit untuk kembali, sulit untuk bertobat, ya, melaksanakan sesuatu amalan yang dia yakini itu adalah termasuk ajaran Islam, tapi sebenarnya bukan, dan dia merasa senang dengan melakukannya. Maka ketika dinasihati, ini ternyata amalan tidak ada contohnya dari Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, ya, maka biasanya dia akan senantiasa mencari-cari alasan, ya, karena dia sudah merasa senang dengan amalan tersebut dan tidak terima kenyataan bahwasanya amalan tersebut ternyata nggak ada contohnya dari Nabi dan tidak dilaksanakan oleh para salafun saleh, ya, dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, ya. Makanya biasanya
mereka akan beralasan ini kan baik, ya. Masa orang cari pahala dilarang, ya. Ini alasan-alasan yang menunjukkan mereka sudah berbangga diri dengan apa yang ada pada mereka dari kebatilan tersebut, ya. Sehingga mereka tidak mencocokkan lagi amalan mereka dengan apa yang ada dalam kitabullah maupun syariat, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Baik. Adapun orang yang tidak bangga, ya, merasa ragu dengan amalannya, ya, maka biasanya dia akan lebih bisa menerima nasihat, ya, dan dia akan mudah kembali ke jalan yang benar, ya. Baik. Lakin idza ma'anna bihi aw ilaihi wa fariha bihi fa innahu la yatahawwalu anhu wa hadhihi 'uqubatun min Allah jalla wa 'ala li'anna man taraka al-haqqa yubtala bil batil. Akan tapi apabila seorang itu sudah merasa tenang dengan menjalankan kebatilan dan merasa senang dengan kebatilan tersebut, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mau berusaha, ya, untuk merubahnya. Dan inilah bentuk hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang meninggalkan kebenaran itu akan Allah berikan atau Allah timpakan dengan dia menjalankan kebatilan, ya. Dan ini hukumannya. Oleh karenanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Jadi jenis amalan seseorang. Kalau dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, maka dia akan menerima kebatilan yang disampaikan oleh para syaitan, ya. Ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi amalan orang tersebut. Dia tidak mau menerima kebenaran, maka pasti Allah akan uji dia dengan menerima kebatilan, ya. Dan barang siapa wa man tarakal istima'a fa innahu yubtala bit tafarruq wat tashattut wat tanahur wat tatahun, ya. Maka barang siapa yang meninggalkan persatuan, maka sesungguhnya dia akan ditimpakan dengan ujian, yaitu berupa at-tafarruq, yaitu perpecahan, ya. Enggak mau bersatu pasti akan berpecah, ya. Wa tashattut, dan akan ditimbangkan kepada orang tersebut perbedaan, ya. Wa tanahur wa tatahun, dan kebinasaan dan penyimpangan. Wa ma tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umurid din wad dunya inna wa tajidu bainahum al-adawat wal hazazat wal baghdha. Maka tidaklah engkau mendapati manusia yang senantiasa berselisih di antara mereka, baik dalam perkara agama maupun dunianya, melainkan engkau akan mendapati di antara mereka itu pasti akan ada al-adawah, permusuhan, ya. Kemudian gesekan, sakit hati, ya, dan kebencian-kebencian di antara mereka. Ini pasti. Orang yang berselisih dalam masalah agama ya, ini akan permusuhan akan senantiasa ada pada diri mereka, ya. Bal rubama al-iqtital fi ma bainahum, bahkan tidak jarang akan terjadi al-iqtital, yaitu saling membunuh di antara mereka. Ini dikarenakan perselisihan, ya. Mereka enggak mau bersatu sehingga terjadilah perselisihan sebagai balasan atau akibat dari ketidakmauan mereka untuk bersatu. Wala tajidu man yatamassaku bil istima'i 'ala al-kitab wa sunnah illa wa tajidu bainahum al-ulfah wal mahabbah wa tanasur wa ta'awun, ya.
ka'annahum jasadun wahid. Dan tidaklah engkau dapati orang yang berpegang teguh dengan persatuan di atas kitab dan sunnah, melainkan engkau dapati di antara mereka itu ada kelemah lembutan, saling mencintai, saling menolong satu sama lain. Ya. Ka'annahum jasadun wahid, seakan-akan mereka itu adalah jasad yang satu. Ya. Dan ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang mau berpegang teguh atau mau bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah, pasti ya di antara mereka akan timbul rasa kecintaan, ya, kelemah lembutan dan saling tolong menolong satu di antara yang lainnya, seakan-akan mereka adalah bangunan yang satu. Ini sebagaimana diisyaratkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, ya, itu adalah kalbunyan, yaitu sebagaimana bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu di antara yang lainnya, ya, walaupun unsurnya berbeda, ya, mereka diibaratkan ada pasirnya, ada batu batanya, ada airnya, ya, ada semennya, ya, maka mereka bisa bersatu asalkan mereka bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya mereka masih ada dalam qadirur bangunan tersebut, masih di atas pondasi, ya, masih di atas pondasinya. Dan kalau elemen itu sudah menjadi satu, mereka pun akan membangun sebuah rumah atau istana yang mereka fungsinya pun sendiri-sendiri, masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai atapnya, ada yang berfungsi sebagai lantainya, ada yang berfungsi sebagai tiangnya, ya, ada yang berfungsi sebagai jidarnya atau temboknya, ada yang berfungsi sebagai pintunya, jendelanya dan lain sebagainya, ya, asalkan mereka masih di atas pondasi yang satu, ya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka mereka ibarat sebuah bangunan yang sangat kuat, yang satu sama lain saling menguatkan, ya, walaupun dari sisi fungsi mereka berbeda-beda, itu akan saling melengkapi. Sebagaimana bangunan gak mungkin semuanya akan menjadi tiang, dan semuanya gak mungkin menjadi atap, semuanya juga gak mungkin menjadi lantai, ataupun gak mungkin semuanya akan menjadi pintu, ya, tapi masing-masing punya andil sendiri-sendiri, ya, asalkan semuanya di atas pondasi yang satu, maka itu akan memperindah bangunan tersebut, ya, dan memperkuatnya, ya. Inilah fungsi dari persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ismata illa bil istima'i 'ala al-kitab wa sunnah, dan tidak ada penjagaan kecuali dengan bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persatuan itu harus dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wihdata illa bittiba'il kitab wa sunnah, dan tidak ada persatuan, ya, yang hakiki, ya, kecuali dengan mengikuti Alkitab dan sunnah. Wa ma 'ada dzalika fa innahu furqatun wa 'adzabun, dan selain itu, ya, walaupun dinamakan persatuan tapi tidak di atas Alkitab dan sunnah, tidak di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka
itu pada hakikatnya adalah furqatun wa adzabun, perpecahan dan azab, cuma tinggal tunggu waktunya saja. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat ini awalnya berkaitan dengan orang-orang kafir, ya, yang tahsabuhum jami'an, kata Allah, kalian menyangka mereka orang-orang kafir itu bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hati-hati mereka itu bercerai-berai. Ya, artinya persatuan mereka secara zahir tersebut yang dibangun atas dasar kepentingan satu sama lain, ya, maka itu tidak menimbulkan kasih sayang di antara mereka, tidak menimbulkan kepedulian di antara mereka secara tulus. Ya, kalaupun mereka peduli dengan yang lainnya, itu karena punya tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka raih. Ya, tapi sebenarnya hati mereka tercerai-berai, saling bermusuhan. Tapi tidak demikian dengan orang yang bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, persatuan mereka persatuannya hakiki, ketulusan mereka benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang mereka benar-benar ikhlas, karena ini semuanya adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli, ya, yang ditolong itu adalah saudaranya, ya, bagaimanapun keadaannya, asalkan itu masih dalam koridor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan saling bahu membahu, tolong menolong. Ya. Bahkan orang yang bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah ini orang yang paling peduli terhadap manusia yang lainnya. Ya, walaupun orang tersebut berbeda agama. Ya. Mereka ketika menolong orang lain, mereka tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan terima kasih, ya, tapi yang mereka harapkan yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka harapkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang ikhlas di dalam memberi makan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami ini memberi makan kepadamu, menolongmu, ya, menolong manusia yang lain, ya, baik itu yang saudara semuslim ataupun yang lainnya, dia tolong, ya, itu tujuannya apa? Liwajhillah, hanyalah untuk mencari wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian, yaitu orang-orang yang ditolong tersebut, jaza, yaitu balasan, imbal balik, wala syukura, apalagi rasa terima kasih, itu enggak kami harap. Tapi yang kami harap adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa haula'i alladziina yuriduna tauhidal muslimin kama yaqulun, ya, yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahhidul aqidah bi an takunu jami'an ala aqidati tauhid allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka orang-orang yang menginginkan persatuan di antara kaum muslimin sebagaimana yang mereka katakan, ya, maka dikatakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang menginginkan persatuan kepada kaum muslimin di antara kaum muslimin, ya, maka kita katakan kepada mereka, harusnya apabila kalian menginginkan persatuan kaum muslimin, maka wahidul aqidah, maka satukanlah akidahnya terlebih dahulu, ya, bi an takunu jami'an ala aqidati tauhid, sehingga
kaum muslimin itu seluruhnya di atas satu akidah, satu keyakinan. Ya, jangan sampai berbeda-beda. Namanya bersatu itu akidahnya harus sama. Ya, oleh karena tadi diibaratkan oleh Rasulullah SAW, seorang muslim itu boleh berbeda dari sisi fungsi dan tugasnya masing-masing sebagaimana bangunan, tapi tidak boleh melenceng dari pondasi yang ada. Ya, tidak boleh melenceng dari pondasi yang ada. Ya, masa tiang tegak tapi di luar pondasi, maka ini ya rapuh, ya, tidak akan berfungsi, ya, tidak akan kokoh, ya, kalaupun bisa berdiri hanya sementara. Demikian juga kaum muslimin, kalau bersatu tidak di atas akidah, ya, tapi hanya sekedar di atas tujuan masing-masing kelompoknya, maka ini persatuan yang semu, ya, persatuan yang semu. Bersatu di atas partai tertentu, ya, paling bersatu nanti ketika musim-musim coblosan saja, pemilihan saja. Setelah itu saling serang, ya, karena tidak di atas akidah yang satu, tidak di atas tauhid, ya. Yang mana akidah dan tauhid ini, ya, inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang didakwahkan kepada umat manusia. Ya, oleh karenanya persatuan itu, persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas tauhid. Ya, persatuan di atas tauhid dan akidah yang lurus. Ya. Wala tatrukun nasa hadza quburiyun wa hadza sufiyun wa hadza syi'iyun. Ya. Dan janganlah kau biarkan, atau janganlah kalian biarkan manusia itu masing-masing dengan akidahnya. Ya, ada yang kuburiyun, ya, tukang ahli penyembah kubur. Ya, kalau ada kesulitan hidup datangnya ke kuburan. Kalau ada kesempitan rezeki datangnya ke kuburan. Mau nikahkan anak datangnya ke kuburan. Ya. Kemudian wahada sufiyun, dan ada juga yang sufi. Ya, kalau zikir, ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW sampai geleng-geleng, jingkrak-jingkrak. Ya, katanya ini zikir qalbi, zikir yang sampai seorang itu mengakibatkan tidak sadarkan diri, saking nikmatnya dengan zikir, sampai jingkrak-jingkrak itu orang nggak sadar, bahkan muter-muter itu. Kalau orang biasa itu akan pusing, tapi karena ini zikir, ya, sampai tenggelam dengan zikirnya. Ya, padahal ini nggak pernah dicontohkan oleh manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir itu fungsinya diantaranya kan membuat seorang itu menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Namanya zikir itu kan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin seorang mengingat Allah semakin takut. Ya, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak zikirnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian para sahabatnya. Dan mereka tidak pernah sama sekali zikir itu kok sampai jingkrak-jingkrak, kemudian muter-muter sambil melafadzkan zikir tertentu, ya. Tidak, ya. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ataupun dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Ini ciri khas orang-orang sufi. Wa hadza syi'i, dan juga orang-orang Syiah. Ya, orang-orang yang mencela bahkan mengkafirkan para sahabat. Ya, menuduh istri Nabi Aisyah khususnya radhiyallahu ta'ala anha sebagai naudzubillah, sebagai seorang pezina. Ya, ini jelas suatu hal yang membuat seorang kufur atau keluar dari Islam. Ya, dengan menuduh para sahabat kafir dan apalagi menuduh istri-istri Nabi,
itu sebagai orang-orang yang melakukan fahisyah, yaitu hal-hal yang keji, ya. Maka contoh-contoh orang-orang yang mempunyai akidah yang berbeda-beda, yang menyimpang seperti ini tidak mungkin akan disatukan, ya, kecuali harus merubah akidah mereka dahulu di atas Alkitab dan Sunnah, ya. Orang kuburiyun harus didakwahi dulu, ya, agar kembali kepada akidah tauhid, agar kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sufi yang punya amalan-amalan yang menyimpang, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi maupun para sahabatnya ataupun pendahulu-pendahulu yang soleh, ini harus diingatkan terlebih dahulu untuk kembali agar mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, ya. Demikian juga orang-orang Syiah, ya, harus dikembalikan dulu, ya, keyakinan mereka terhadap para sahabat, terhadap para istri-istri Nabi, ya. Jangan sampai keyakinan-keyakinan kufur mereka itu dibiarkan, ya, dengan alasan persatuan. Ya sudah, biarlah yang kuburiyun biar kuburiyun, penyembah kubur ya sudah, ya, terserah saja. Yang sufi ya sudah, biarkan mereka dengan amalan mereka, ya. Yang Syiah ya sudah, biarkan Syiah. Yang penting kita ini umat Islam bersatu. Pokoknya dilihat bersatu, berkumpul bareng, ya, nggak ada masalah. Tidak, persatuan bukan seperti itu, ya. Persatuan bukan seperti itu. Kemudian ada orang yang beralasan bahwasanya sudah, biarkan saja akidah mereka. Mereka mau nyembah kubur, biarkan. Mau sajen-sajenan, biarkan, ya. Katanya lakum dinukum waliyadin, ya. Tapi nggak pas. Lakum dinukum waliyadin itu untuk orang kafir, ya. Tapi kalau ini kaum muslimin yang menyimpang, jangan dikatakan lakum dinukum waliyadin, ya. Harus diingatkan, ya. Orang yang masih pasang-pasang sesajen, ya, orang yang masih melakukan kesyirikan, minta kepada selain Allah, mau panen mintanya kepada Dewi Sri, bersyukurnya kepada Dewi Sri, ya, yang katanya itu adalah penunggu dari panenan mereka, berhasil tidaknya tergantung Dewi Sri. Ini kesyirikan dengan syirik akbar. Orang yang masih menggantungkan jimat-jimatnya, ini kesyirikan, ya. Yang meyakini bahwasanya keselamatannya itu tergantung dari jimat yang dia kalungkan, ya, atau dia menggunakan gelang-gelang tertentu yang diyakini itu bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh jahat, ya, seperti yang dikalungkan atau digelangkan kepada anak-anak kecil, katanya nanti biar tidak masuk angin atau tertimpa apa orang Jawa mengatakan sawan dan lain sebagainya. Maka ini jelas, ya, ini bertentangan dengan akidah Islam dan ini harus diingatkan, tidak boleh dibiarkan, karena tidak mungkin kaum muslimin bersatu kecuali di atas akidah yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada istilahnya lana a'maluna walakum a'malukum terhadap sama kaum muslimin. Tidak ada istilahnya amalan kami sendiri, amalan kamu sendiri, tidak. Ya, kalau amalannya menyimpang dari syariat maka harus diingatkan, ya, harus diajak kembali kepada amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga dipraktekkan oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Wahidul aqidata awalan, maka kalau ingin kaum muslimin bersatu, itu satukan dulu akidahnya pertama kali, ya. Ajak semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang syirik diingatkan, yang bid'ah diingatkan untuk kembali ke sunnah, yang syirik diingatkan untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bila ilaha illallah, dan berpegang teguhlah dengan kalimat la ilaha illallah,
yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wahidul hukma bima anzalallah. Kemudian satukanlah hukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanbadu al-qawanin wal andimah wal adat al-qabliyah wa ghairi dzalik. Dan hendaknya mereka melemparkan, ya, meninggalkan aturan-aturan, undang-undang dan adat-adat, ya, sebelumnya yang menyimpang dari ajaran syariat, ya, dari ajaran syariat. Jadi aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa undang-undang yang dibuat manusia ataupun peraturan-peraturan ataupun adat istiadat yang itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka ini hendaknya ditinggalkan. Ya, adapun adat kalau tidak bertentangan enggak ada masalah. Karena bahkan terkadang adat itu, ya, digunakan untuk sandaran hukum di dalam sebagian syariat Islam. Ya. Ketika di dalam syariat tidak dijelaskan secara detail terhadap peraturan tertentu, maka terkadang adat digunakan untuk menentukan hukum tersebut. Ya. Satu contoh misalnya, ya, adat kebiasaan, ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam pokok ajarannya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi Allah tidak mendetailkan secara detail bagaimana perbuatan-perbuatan yang membuat seorang itu jadi durhaka. Ya. Maka disinilah terkadang adat itu masuk. Ya. Misalnya di Indonesia ini adatnya kalau kaki ditaruh di atas meja di hadapan orang tua, atau bahkan jangankan orang tua, orang lain saja, itu adalah suatu hal yang tidak beradab, dianggap tidak beradab. Ya, maka dari sisi ini syariat menetapkan, ya, dengan adat istiadat ini, karena ini nggak bertentangan dengan syariat bahkan mendukungnya. Ini kalau dilakukan seorang anak di hadapan orang tua, ya, orang tua duduk di depannya, ada meja, kemudian anak menaruh kakinya di atas meja, maka ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ini ditetapkan dengan adat, ya, karena ini merupakan ketidaksopanan, ya, kepada orang lain saja ini merupakan hal yang tidak sopan, apalagi pada kedua orang tua. Ini merupakan kedurhakaan dari sisi perbuatan, ya. Baik, ini contoh adat yang tidak bertentangan. Tapi kalau adatnya bertentangan, mau istilahnya diistilahkan ini adalah nguri-uri adat istiadat, tapi kalau itu merupakan hal yang bertentangan dengan syariat, apalagi syariat yang prinsip, ya, seperti adatnya sedekah bumi, adatnya sedekah laut, ya, memotong kerbau kepalanya kemudian dilarung, ini adat istiadat, ya, tapi adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, dan ini harus dihilangkan, harus ditinggalkan, ya, karena ini justru akan membahayakan akidah seorang muslim, ya. Karena ini merupakan syirik akbar, memberikan sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Irji'u ilal kitabi wa sunnah, kembalilah kepada kitab dan sunnah. Idza kuntum turiduna al-istima'a wa wahdatal muslimin, apabila kalian menginginkan persatuan dan bersatunya kaum muslimin. Falan yattahidal muslimuna
illa ala hadza, maka sekali-kali tidak akan pernah bersatu kaum muslimin kecuali dengan ini, yaitu dengan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ala wihdatil aqidah, melainkan di atas akidah yang satu, wa wihdatil marja', dan di atas satu marja', yaitu rujukan, wa huwal hukmu bima anzalallah, yaitu rujukannya yaitu berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, wa wihdatul qiyadah, dan di atas persatuan kepemimpinan, wa dzalika bisam'i wa ta'ah, yaitu dengan cara mendengar dan taat, liwali amril muslimin, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Jadi ketika seorang itu sudah menginginkan persatuan dengan kaum muslimin, maka yang ditempuh yang paling pokok adalah satukan akidahnya terlebih dahulu. Ya, ajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan yang berbuat syirik kepada tauhid, kembalikan yang berbuat sunnah kepada kembalikan yang berbuat bid'ah kepada sunnah. Ini yang pertama. Kemudian mereka harus mengajak kaum muslimin untuk berhukum kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka harus mentaati pemimpin yang ada dari kalangan kaum muslimin. Ya, bagaimanapun kondisi pemimpin tersebut, tidak boleh memberontaknya, tidak boleh mencelanya di atas mimbar-mimbar. Ya, kalau ingin menasihati maka dinasihati dengan baik. Ya, dengan perantara para menterinya atau orang-orang yang dikenal dekat dengan pemimpin tersebut, ataupun dengan murasalah, yaitu dengan memberikan surat secara pribadi, ya, jangan diumbar di halayak umum, ya, karena tabiat manusia itu tidak mungkin mau menerima nasihat walaupun nasihat itu baik ketika nasihat itu disampaikan di hadapan halayak. Ya, karena itu merupakan pembukaan aib terhadap seseorang, dan tentunya ketika seorang dibuka aibnya di hadapan umum itu tidak mau menerimanya walaupun itu suatu kebenaran. Ya, maka ada caranya tersendiri dalam Islam untuk menasihati pemimpin yang keliru. Ya, oleh karenanya kaum muslimin diharapkan dan diperintahkan untuk senantiasa mendengar dan taat terhadap pemimpin yang memimpin mereka dari kalangan kaum muslimin. Ya. Hadzal ladzi yuwahhidu amral muslimin, dan inilah yang menjadikan perkaranya kaum muslimin itu bersatu. Ya, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalathan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini yang pertama. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Hablullah ini ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah Al-Qur'an. Ya, secara umum adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan janganlah berpecah belah, ya. Ini yang kedua, ya, beribadah kepada Allah. Yang pertama, tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan syariat Allah, terutama Al-Qur'anul Karim, ya, seluruhnya, ya, dan tidak boleh berpecah belah. Artinya ketika seorang itu tidak berpegang dengan Al-Qur'an, berarti dia telah berpecah belah. Itu sudah menjadi
satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang berpegang teguh dengan Al-Quran berarti dia telah bersatu. Orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran berarti dia telah berpecah belah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian saling menasehati terhadap orang yang Allah SWT berikan kepercayaan untuk mengurus urusan kalian. Artinya kepada para pemimpin disuruh untuk menasihati, ya, tapi dengan nasihat yang baik, dengan cara-cara yang telah ditentukan di dalam syariat Islam ini, ya. Tidak boleh mencelanya, tidak boleh mendoakan kejelekan, ya. Sejelek apapun pemimpin harus didoakan kebaikan, ya, karena nanti baiknya pemimpin akan baik pula kepada masyarakatnya, ya. Jeleknya pemimpin nanti juga akan berakibat kepada masyarakatnya. Oleh karenanya tidak boleh seorang muslim itu mendoakan kejelekan bagi pemimpinnya, ya, tapi justru doakan kebaikan, ya, karena kebaikannya akan merata, ya. Oleh karena itu salah seorang ulama pernah mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, ya, satu saja, ya, seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT, pasti akan aku peruntukkan untuk pemimpin, ya, untuk pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, kenapa engkau untukkan pemimpin kaum muslimin tapi tidak untuk dirimu sendiri, ya, maka dia menjawab, kalau doa itu dikabulkan oleh Allah SWT, pemimpin yang aku doakan menjadi baik, maka semua kaum muslimin akan merasakan kebaikannya. Berbeda kalau doa itu aku peruntukkan untuk diriku sendiri, maka kebaikan itu akan aku sendiri yang merasakannya. Tapi kalau pemimpin yang baik, ya, akibat doa yang dikabulkan, maka kaum muslimin seluruhnya akan merasakannya, ya. Baik, ini di antara langkah-langkah untuk agar supaya kaum muslimin bisa bersatu dan menghindari perpecahan, ya. Karena orang yang suka berpecah belah dan tidak mau persatuan, ini adalah sifat dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah, ya. Oleh karenanya kaum muslimin hendaknya menghindari sifat tersebut dan mencintai persatuan dan membenci berpecah belah, ya. Tapi dengan syarat persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, di atas akidah dan mentauhidkan Allah SWT, ya, dan senantiasa berpegang teguh dengan ajaran syariat Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesaikan masalah yang ke-30. Alhamdulillah, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada masalah yang ke-31, ya. Insyaallah taala, ya. Kita cukupkan sekian, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari syariat Islam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.